Hai teman-teman semua, selamat malam. Em, Seperti biasa, aku tidak bisa request saat Instagram Live. Jadi gantian, aku yang nge-host. Halo Sherila. Halo Uya Haraki, Doni. Hai Vio. Malam Saras. Ayu. Dan signal di Ubud ini hmm, signalnya signal liburan. Halo malam. Hai Galuh. Ini dulu ya. Hai Dauri. Coba Amel. Aku invite Amel. Yes, semua nggak bisa. Kabarku bahagia. Seru banget sekarang, Alvan. Ah, hmm, oke. Semoga bisa, semoga bisa. Hai Ana. Hai, Hai Del. Amel. Kayaknya Yes. ini malah aku yang nggak ada gambar nih ya. Lihat deh. Ada nggak gambarku? Gambarmu ada? Serius? Oh my God, aku nggak bisa lihat muka aku sendiri. Sinyalku juga kayak gini deh. Tapi kelihatan ya? Hai, Kelihatan. Gilang. Oke, ya udahlah, nggak apa-apa. Aku nggak bisa lihat aku sih sebenarnya. Um, Ya udah, yang penting terlihat. Tapi aku nggak bisa ngelihat. Oke. Gambar lengkap, tapi uh, Oh, teman-teman aku mau tanya gambar Amel dan iya, nggak gambarku tahu. ada kan? Hai Mbak Ane. Gambar jelas ya. Oke, Ya. baguslah kalau gitu. Tapi aku kayaknya sinyalku juga nggak kuat untuk bikin aku ngelihat diriku sendiri. Tapi kalau teman-teman ngelihat, that's good. Oke, em, oke. Aku jadi lucu Del. Eh, aku juga kadang-kadang Bicara kayak gini dengan soalnya. bicara tanpa ini ya, gelap dia. Iya, aneh banget. Oke, thank you banget teman-teman Adele dan teman-temanku semua udah ada di sini. Thank you banget. Thank you banget Adele udah bersedia untuk diajak sharing dan buka-bukaan. Dan judul kita hari ini adalah I am already complete, bukan lagi you complete me. Jadi ini pas aku baca tulisan ini di Instagramnya Adele, aku kayak ini first choice-nya deh kayaknya buat judulnya. Karena emang kayaknya semua manusia ya sejak kita ngerti yang namanya romance ya nggak sih Del atau cinta gitu ya antara lawan jenis atau mungkin sesama jenis mungkin kita tuh terdorong untuk mau menemukan dia gitu sosok sosok tersebut di luar sana dan Iya, mungkin seumur kita kayak mencari terus mana ya soulmate gua gitu kan mana ya orangnya gitu dan iya. yes mungkin dari pembuka itu dulu Del ada mau komentar. Iya, itu sering banget terjadi. Em, yang kayak tadi aku post gitu di Hmm. Instagramku kan, ketika kita ulang tahun aja gitu ya. Selamat ulang tahun ya, Iya. semoga enteng jodoh, semoga menemukan jodoh yang Hmm. tepat, yang cocok gitu kan. Eh, atau lancar ya sama si siapa lah gitu ya. Lalu aku mikir, apakah kita hanya diberikan pilihan itu saja bahwa eh,
kebahagiaan kita itu dikaitkan atau betul-betul hanya itu ya ketika finansial kita sudah stabil dan ketika kita punya jodoh, ketika kita punya rumah dan udah itu Iya. kita bahagia gitu kan. Yes, yes. Bener Jadi banget. aku ngerasa kayak kok kasihan banget kita ya. Iya. Padahal banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan ya, bentuk-bentuk relasi yang bisa kita pilih dan tetap membuat kita bahagia. Karena kalau kita melekatkan jodoh kita kepada orang, ketika kita merasa bahwa oh orang ini bukan ini yang tepat, atau kita terus menerus ada bergulat pada mencari si jodoh itu, kebayang nggak sih Mel betapa banyak waktu dan tenaga yang kita buang hanya untuk itu gitu loh. Dan di Dan saat biasanya yang pakai air mata, Del. betul pakai air mata dan di saat yang bersamaan kita jadi nggak melihat diri kita sebagai seseorang yang berharga Betul sendiri. banget. Betul banget. Betul banget. Dan aku sepakat banget ya karena conditioning masyarakat kita juga. Dan aku kayak kalau misalnya aku kan lahir dari keluarga Chinese gitu, di mana mungkin kerjaan atau uang itu hal yang cukup signifikan ya. Jadi kadang-kadang misalnya ada tuh omongan, lihat deh itu hoki banget ya dia hidupnya gitu. Ya Ya, kan, hoki banget loh si itu loh, gila dia tuh gini-gini, gila suaminya kaya, pokoknya apa segala macam gitu. And then um, aku suka nanya gitu sama misalnya mama aku ya, emangnya ada jaminan mah dia akan terus kayak gitu selamanya gitu kan sampai sampai selesai gitu. Dan ya kayak gitu tuh selalu berubah kan. Dan mungkin hari ini hopefully kita bisa belajar lagi dari Adele bagaimana perubahan itu hmm, perubahan itu mengguncangmu gitu kan dan mengguncang seisi duniamu dan ternyata um, melahirkan banyak kebaikan gitu. Del, um, kita mulai cerita ya kayak mulai cerita kayak kemarin dari awal. Del, um, kan sekarang punya punya baby, punya anak ya kan. Dan aku tuh uh, terinspirasi banget, senang banget baca baca ceritanya Adele di Instagram tentang perjalanannya gitu. Dan um, yang aku personally kaget ternyata adalah ini tuh waktu Adele masih muda dulu, sekarang juga masih muda sih, kayak lebih muda dulu, ternyata udah punya impian ini ya Adele ya. iya. Jadi Hmm. kita kan gitu Mel, kita punya mimpi-mimpi ketika kita muda gitu kan, pingin ini, pingin itu kan. Contoh deh, aku pingin tinggal di Ubud gitu kan. Ya, Hmm. aku pingin tinggal di Ubud, lalu aku pingin suatu hari nanti kalau punya anak, kalau hamil ingin melahirkan di bumi sehat gitu kan. Terus sempat Heeh. juga sekitar tahun 2008 2009 tuh mikir nanti aku pingin banget punya anak aja tanpa aku berpikir bahwa Hmm. bagaimana ya kan sekarang ada eh, apa inseminasi gitu kan bayi tabung yang kita bisa beli sperma gitu kan. Hmm. Jadi aku pikiranku adalah aku ingin punya itu gitu saat itu. Nah, hidup kan berubah banget ya setiap waktu, setiap saat gitu kan. Dan aku mengalami goncangan, aku mengalami di atas, aku mengalami di tengah, aku mengalami di bawah, aku mengalami semuanya itu gitu kan. Nah, Hmm. ketika aku lagi di posisi mengalami, tentunya saat itu kan lagi nggak clear, lagi dalam kondisi yang tidak tidak sadar gitu loh bahwa aku punya impian-impian itu gitu kan. Hmm. Terus Hmm. ketika aku hamil, terus memutuskan pindah ke Ubud, terus aku mengatur untuk melahirkan anakku di bumi sehat gitu kan. Aku nyadar, hei gila ya, this is my dream. Ini kan mimpi Iya. gue dulu gitu. Ya begitu nanti suatu saat sama anak, ya petualangan, ya sama si bayi itu sama si anak itu. Terus
iya loh, sekarang kejadian Mel. Aku bisa ke Hmm, pantai sama dia, bisa benar. ke kebun raya sama dia. Terus dia lahir di bumi sehat, dia em, semua serba dikasih gitu loh, semuanya. Ya Iya. tentunya ketika kita di dalam posisi yang duduk, tenang, dan melihat itu sebagai, "Ah, ini accomplish, ternyata nih gue bisa dapat gitu mimpi itu." Nah, gitu. Mhm. Cuman ternyata Cuma ya kalau yang kalau dibalik ke beberapa tahun yang ya lalu memang wow, kok life is so hidup gini banget kayak. benar-benar jadi waktu kita ngalamin ngalamin kejatuhannya gitu ya mungkin ya boleh dibilang kita nggak mungkin waktu itu. Cuma setelah melewatinya kita sampai di pemahaman itu kan. Del, boleh ya Del ya kita kayak kemarin nih kita tarik mundur lagi nih. Aku pengen teman-teman yang lain juga biar tahu gitu bahwa ada menjadi seorang Adele sekarang tuh nggak serta merta gitu aja gitu. Tapi Adele juga pernah kayak kita jadi bucin ya kan. Jadi iya, aku pengen kita semua dengar dari Adele masa-masa Adele jadi bucin supaya Ya, ya supaya kita bisa relate kayak oh ternyata seorang bucin pun bisa loh berubah menjadi mencintai diri sendiri gitu kan. Masa-masa bucin Del coba Del. ya, ya itu iya benar. Jadi banyak yang tanya sama aku kan, Del Hmm. kok bisa sih kayak sekarang? Aku bilang kok you won't imagine, lu nggak akan pernah percaya gue dulu kayak apa. Tapi aku akan cerita. Maksudku, Hmm. aku pernah cerita ini sebelumnya dan beberapa orang akhirnya bercerita bahwa mereka mengalami hal yang sama. Tapi kita kan uh, ya punya social culture yang berbeda gitu kan. Di sini kan orang nggak terbuka bercerita seperti itu. Dan menurutku ini bukan masalah salah atau benar. It's already happen anyway gitu kan. Dan look, kita nggak bisa melabelkan diri kita dengan sesuatu yang sudah terjadi kan gitu yang saat Setuju ini justru banget, malah terjadi. setuju banget. Nah, Mhm. jadi um, aku tumbuh anak tunggal gitu. Anak tunggal, papaku termasuk orang yang sangat keras banget gitu. Papaku melarang aku untuk pacaran bahkan sampai aku kuliah. Hmm. Jadi menurut papaku kalau aku pacaran itu aku kemungkinan untuk hamilnya gede banget gitu kan. Ya, well, aku nggak bisa pungkiri itu gitu loh. Sangat mungkin gitu kan. Tapi kayak, Pam, I'm not that stupid anyway gitu kan. I'm still young gitu, pingin pingin jalan-jalan, pingin nonton sama-sama, gandengan dan lain-lain gitu kan. Pingin ngerasain. Terus akhirnya aku pacaran, terus udah segala macam. Nah, puncaknya aku merasa bahwa, oh oke, ini aku sudah bisa menjajaki relasi yang lebih serius gitu. Nah, ketika aku udah mulai kerja gitu kan, di saat teman-temanku udah satu persatu udah pada settle, nggak nikah juga, tapi settle dengan Mhm. pasangannya masing-masing gitu. Terus um, sampai aku 2008 itu 2008 aku ada pindah kerja gitu kan. Terus pindah kerja di situ memang ada satu keinginan buat sekolah lagi Mel. Jadi emang keinginan buat belajar lagi itu tinggi. Ini bukan masalah keren banget. Ini bukan keren banget. Ini memenuhi egoku sebetulnya. Aku sendiri Oh. nggak tahu fungsinya nanti setelah aku selesai sekolah juga buat apa nggak ngerti. Ini simply untuk memenuhi keinginan, dah gitu. Nggak pingin jadi Hmm. orang lebih baik, nggak pingin jadi orang lebih benar, nggak. Simply aku pingin belajar, pingin tahu, sudah gitu. Hmm. Hmm. So, um, aku aku traveling, aku pergi traveling, terus dikenalin lah sama salah satu cowok di luar sana, ya di Jerman sana, aku sebutin aja gitu kan. Nah di sana terus deket, terus pacaran, terus aku pulang ke balik kan traveling, terus aku mikir, oh oke nih, kayaknya oke juga nih kalau aku bisa sekolah di sana bareng sama dia nih gitu kan. Ya udah, gue usahain dong apa yang bisa diusahain gitu Ya kan. dong, ya dong. Ya kan? Sekarang nih ya, sejujurnya, Mhm. sejujurnya yang mengalami mengalami yang dihadapkan dengan kesempatan-kesempatan kayak gini pasti banyak banget orang-orang, dan aku yakin Iya, iya. 98% pasti disikat.
Iya, iya, iya. Ya kan? Bener, Del, bener, bener. Bener Perkara ada cinta beneran apa kagak, beneran sayang apa enggak itu nomornya. Yang kesempatan, penting Del, kesempatan. gue bisa tinggal Iya, di luar, sekolah di luar kan, ada rumah yang bisa ditempatin gitu kan. Nah, oke. Terus Ayu ketawa. Nah, iya. jadi aku ini nih, oke, aku Hmm. niatkan tuh Mel. Aku niatkan terus eh waktu itu sempat LDR sampai aku putus, oke aku mau belajar. Aku belajar, aku tinggal bareng sama dia. Nah, ternyata things didn't go that well gitu kan. Ya, ya oke ya seperti biasa lah. Tapi saat itu memang darah mudaku luar biasa meluap-luap. Aku masih merasa di atas angin, nggak bisa, lu beruntung dapet gue gitu kan. Padahal harusnya aku juga beruntung dapet dia, dia yang mau nampung gitu. Kita pelarian ya dari Jakarta ya. Ya, kita melarikan diri dari Jakarta. Karena kita kan terlena dengan bayangan-bayangan uh, berjalan di pinggir Exactly. sungai gitu Yes. kan, Yes. dan Yes. sepedaan gitu kayak gitu terlena Fantasi-fantasi indah. Ya, betul. gitu. Nah, terus udah Mel, aku eh apa namanya putus lah. Nah, ketika aku putus, itu aku dunianya kayak waduh kacau banget gitu loh. Kacaunya gini, aku gue udah ninggalin kerjaan gue di Jakarta. Terus sekolah ini lagi preparation nih, lagi hot-hotnya belajar. Karena aku semangat untuk itu gitu kan. Terus ketiga, duh kalau mau diterusin lagi, gue duit dari mana nih? Bingung juga gitu kan. Mau minta sama orang tua nggak enak, mereka juga ya mereka juga orang yang biasa gitu secara finansial biasa banget gitu kan. Terus Hmm. Hmm. duitku juga pas-pasan, aku nggak bisa kerja di sana karena visanya belum memungkinkan gitu kan. Hmm. Terus akhirnya ya udahlah, dengan berat hati aku meninggalkan sana. Nah disitulah aku merasa kayak gila ya, uh, harga diriku jatuh banget gitu loh. Maksudnya Yep, yep. jatuh tuh bukan perihal bucinnya aja, tapi juga Hmm. gini, aku bisa bahwa tanpa sekolah tanpa sekolah di sana atau tanpa meraih itu, aku bukan siapa-siapa. Ya, yap, yap, yap. Dan Gitu. barangkali Nah, barangkali kita sering membeginikan diri kita ya. Kita mengasosiasikan diri kita hanya dengan pekerjaan kita atau pendidikan kita atau apa yang kita punya gitu. iya, betul Hmm. banget. Tanpa Hmm. itu kita bukan siapa Kita bukan gitu loh. siapa-siapa. Yes, 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 benar Nah, banget ini. Hmm. karena itu aku pegang erat, ya aku jadi bukan siapa-siapa, Mel. Yap, yap. Hmm. Ketika aku bukan siapa-siapa, siapa yang mau nerima gua, Mel? Gak ada kan yang menerima, gitu kan. Kan abis itu Ngelamar ada kerja, deh. iya, ngelamar kerja juga. Dulu kan kesadarannya belum kayak sekarang. Iya, iya. Ngelamar kerja juga susah karena posisinya sedang merasa tidak ada harganya gitu kan. Hmm. Hmm. Value-nya rendah banget gitu. Terus akhirnya ketemulah sama mantan. Hmm. Mantan yang lain lagi ceritanya. Nah, si mantan ini karena usianya 10 tahun lebih tua, terus dia bilang, udah deh, eh, aku juga udah tua nih, udah kita kawin aja. Wah, oke, dengan satu syarat, kok bisa sekolah lagi ya, gitu. Dia bilang, oke, dia bilang, oke, dia bilang, lulus lah. Gitu kan. Ternyata tidak bisa, Mel. Janji tinggal janji. Dan aku nagih terus kan. Jadi relasi suami istrinya itu kayak bisnis, tukar menukar. Kalau Personal lu, ya. Benar-benar. iya, kalau Mm-mm. lu nggak kasih gue kesempatan ini, gue juga nggak kasih kesempatan lu masuk ke dalam hidup gue lebih dalam, lebih jauh lagi, gitu kan. Yes, yes, yes. Gitu. Jadi aku ngeliatnya gini, kalau dia tidak memberikan yang aku inginkan, nah dia bukan pasangan yang baik. Kalau dia tidak begitu, lebih baik sudahlah selesai. Nah, itu Dan ini juga egoku sering waktu terjadi nih sama kita. iya, terus egoku Hmm. gitu. Nah, dia juga tipikal yang ya oke lah, diem deh gitu. Ya udah, uh, aku berbenturan terus menerus gitu kan, sampai akhirnya uh, aku cerai sama dia gitu kan. 2014 kami cerai. Mhm. 2014 cerai itu nggak selesai sampai situ aja gitu kan. Aku sudah tidak tahu kabar dia gimana. Nah, kabarku itu aku berusaha mencari orang yang bisa menambal Mhm. menambal bolong-bolongnya diriku karena lagi-lagi aku merasa value-ku nggak ada waktu itu. Kayaknya gue nggak bisa nih gini sendiri. Kayak gue butuh Hmm. orang untuk apa ya ditunggangin gitu kayak
butuh orang Yes. lain supaya lebih stabil. Karena ini kakinya kayaknya lemah banget gitu, nggak bisa berdiri sendiri gitu. Ya udah pacaran sana sini gitu kan. Ya kadang ada yang dapet pacar, kadang ada yang ngajakin dia jalan gitu. Ya oke lah gitu kan. Jadi kayak gitu. Ini kebayang nggak sih hidup yang kayak gitu kayak gimana? Iya, iya, benar-benar. Itu tuh, ya, susah diungkapkan, cuma ngerti maksudnya deh. Dan, em, apa ya, Del, maksudnya tuh, aku susah ngungkapin, tapi beneran, aku merasa aku pernah juga di fase kayak gitu. Jadi, beneran cari pelarian banget gitu. Ya nggak sih, kayak mencari penambalan-penambalan itu gitu. Dan seakan-akan kayak nggak ada, maksudnya ya memang fase itu adalah fase pelarian gitu kayaknya ya. Kayak emang emang begitulah dia gitu. Betul. Ya, Apalagi ya. kalau kita dipuji kan, yang satu muji, yang satu kok nggak muji, yang jadi yang muji, tapi yang muji nih nggak pernah ngajak jalan, gitu. Wah gitu kan. Jadi gitu kan, ada kayak ada daftarnya gitu ya. Ini yang Mhm, ini. Cari mhm. mana yang paling nah. Mereka masuk dalam kategori-kategori itu kan. Nah, aku sibuk tuh ngecek-ngecekin. Nah, ketika aku sibuk ngecek-ngecekin itu, aku lupa sama diriku. Aku lupa sama Adeline yang punya self. Adeline Mhm. yang harusnya lebih disayangi gitu kan. Bukan hanya secara fisik gitu. Karena Iya, iya. kosong banget hatinya. Itu Betul, betul. sehari-hari ya ketemu orang ya gitu-gitu aja. Nah, udah sampai akhirnya aku ketemu dengan seseorang terus aku pindah bareng sama dia, terus aku pikir oh ini he's the one waktu itu kan. Ternyata enggak juga gitu loh, bukan karena Hmm, salah dia lagi pingin grow, terus aku melihat bahwa nggak bisa kalau lu mau begini harus ngikuti cara cara gue begini gitu kan, kita harus hmm, lebih grounding lah, kita harus begini segala macam, dia nggak mau. Nah, ketika hmm. dia nggak mau, dia mengeluarkan semua alasannya, aku bilang kamu salah, kamu tidak menghargaiku sebagai perempuan. Padahal setelah aku sadari bukan nggak gitu, dia nggak Hmm. salah, dia ingin bertumbuh. Cowok itu pengen bertumbuh saat itu. Dia punya sesuatu yang bisa dia kembangkan buat kebaikan dirinya dan kebaikan orang banyak juga gitu kan. Iya, Nah, iya. aku di posisi yang ingin diutamakan waktu itu, ingin diberikan. Dan kadang-kadang pengen diberikan panggung juga. Ini cewek gue Yes, loh, gitu kan. yes, Nah, yes. ya ribut-ribut, akhirnya aku keluar dari tempat dia, aku memberanikan diri untuk menyewa apartemen sendiri. Gitu. Mhm. Jadi tadi dari ngekos, terus aku sewa apartemen sendiri. Nah, ketika aku sewa apartemen sendiri, beberapa mindsetku ada yang berubah gitu kan. Bagaimana aku melihat diriku gitu. Oh, Adeline sudah nggak lagi Adeline yang dulu yang seperti itu gitu kan. Masih ada ya sekitar 20-30% perubahannya Mhm. gitu kan. Tapi aku Mhm. cukup bahagia melihat diriku bisa berdiri di ruangan sebesar itu, bahwa aku Mhm. mampu ternyata untuk Iya. membiayai ini, untuk ini dan lain-lain. Dan pelan-pelan value-ku naik. Oh, aku ini mampu, aku punya harga, dan oke, kita naikkan. Ya, pelan-pelan gitu. Nah, ketika aku naikkan itu, tawaran itu kan mulai banyak datang. Nah, ketika tawaran mulai banyak datang, percaya diriku juga bertumbuh kan. Yes, Percaya yes, diriku yes. bertumbuh. Terus aku melihat diriku sudah nggak lagi seperti Adeline yang dulu. Jadi, kayaknya lebih dari 50% berubah gitu. Mhm. 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 Melihat spaceku, melihat lingkunganku, melihat relasiku dengan keluargaku. Nah, tetap aku ada relasi, aku juga pacaran dengan cowok lain waktu itu. Terus ya putus. Terus sampai akhirnya aku pacaran dengan cowok lain, dengan seorang cowok. Terus memutuskan untuk pisah. Terus aku tahu bahwa aku hamil. Gitu. Mhm. Mhm. Itulah menurutku adalah pelajaran terbesar kedua gitu kan. Yes, yes. Dua atau ketiga ya, nggak tahu deh. Del, sebelum sebelum Adel cerita mengenai babak baru nih ya, itu kan babak baru banget nih, wow hamil gitu. Mungkin aku pengen highlight sedikit nih Del yang bagian sebelumnya, yang bagian sebelumnya tadi, bahwa em, aku ngelihat ya Del, kita sebagai perempuan, terutama perempuan ya Del.
mungkin laki-laki juga, tapi mostly perempuan, kita selalu berusaha untuk berpegangan pada sesuatu. Ya nggak sih? Kayak ada tempat sandarannya tuh kayak merasa perlu ada selalu gitu. Cuman yang mungkin kita bisa dapat dari cerita Adele barusan adalah eh, mungkin kita begitu karena pertama kita ada conditioning ya kan, dan yang kedua em, kita kita terbiasa dengan begitu, kita terbiasa dengan situasi seperti itu dan terus mencari pegangan-pegangan itu sampai mungkin kita tahu kita udah gak punya pegangan lagi, barulah kita tahu seberapa kuat kita. Ya nggak sih, kayak gue nggak ada pegangan loh, kayak ada kan setelah tinggal sendiri tuh langsung kayak oh my god gue nggak ada siapa-siapa, cuma tinggal gue doang gitu. Di sana kita baru menyadari betapa kuatnya kita sebagai seorang perempuan sebenarnya. Dan aku setuju banget tadi bahwa sometimes beneran kita tuh nggak percaya diri karena memang kita kurang belajar. Bisa jadi kita kurang meningkatkan nilai diri kita kan, dan aku setuju banget bahwa kadang-kadang kitanya yang memang perlu meningkatkan nilai diri dengan cara belajar lagi kah, atau apakah kita kursus kah, atau kita menambah ilmu kita dengan baca sehingga kita bisa semakin percaya diri dan menambah nilai diri kita. Jadi nggak cuman itu, nggak tahu ya Del, menurut Adel gimana ya, menurut aku tuh jadi selain mencintai diri sendiri dalam secara eksternalnya pun kita harus terus memupuk dengan ilmu dan pengetahuan gitu. Jadi kayak ada landasannya, kita jadi semakin percaya diri gitu. Itu iya emang. Ya, itu ya banget Mel. Karena sebetulnya kan curiosity itu harus dipelihara ya. Iya. Pelihara. Dengan adanya curiosity itu kan kita create impulsnya kita sebagai aku orangnya kepo banget. Makanya bikin I Live kayak gini. Dan itu aku sadari juga ketika aku sibuk banget keluar, ya sibuk jalan ke sana kemari, aku kurang belajar. Aku kurang belajar. Makanya aku merasa bahwa ya satu sisi aku menggantungkan kesenangan kepada orang, yang kedua juga aku merasa bahwa apalagi gue cuma tahu itu aja. Lagi gitu kan. Yes. Hal-hal berubah ketika aku mulai sendiri, aku mulai koleksi buku lagi, mulai mendengarkan lagi podcast, mulai nonton YouTube lagi. Walaupun aku tahu lebih susah dari biasanya karena sudah bukan jadi kebiasaan lagi gitu kan. Tapi ada setiap hari sedikit-sedikit itu ada. Terus ya itu kan ngerubah kita, cara kita melihat diri kita. Oh oke, saya dapat sesuatu yang baru, dapat ini baru. Percaya dirinya naik, value-nya naik ya, apa yang dilihat orang juga akan jauh lebih oke gitu. Nah kalau dari kacamata seorang yang mau nge-hire atau mau ngontrak kita gitu kan, kita mau pilih yang mana? Yang orang dengan kepercayaan diri yang oke, atau yang ya polesan, ini sebetulnya percaya dirinya dikit banget gitu kan. Nah, tentunya dengan yang satu ini kan, karena caranya berbicara, energinya gitu kan, dia bisa jauh lebih dia bisa jauh lebih mempengaruhi banyak orang. Nah, yes. Itu Mel. Sampai ketika akhirnya aku hamil. itu Ketika aku dia. Iya, hal-hal yang sudah aku bangun selama ini itu kayak hilang gitu, hilang. Terus lantai di telapak kakiku tuh kayak roboh gitu, kayak nggak ada pijak. Wah, itu parah banget. Itu rasanya kayak lagi awal-awal kehamilan tanpa aku sadari, karena aku pikir aku sakit waktu itu. Nah, asam lambungnya naik gitu-gitu kan. Bukan aku pikir, apa yang dulu pernah terjadi itu kembali lagi gitu. Jadi kayak merasa jadi korban, merasa tidak berdaya, merasa aku ini apa gitu loh. Kenapa gue yang kayak gini gitu kan? Harus gimana gitu? Gimana nih? Udah masa depan suram, apalagi keluarga
ibuku ya, mamiku tuh histeris banget kan. Terus Hmm. mereka mulai put stickers label on me gitu, kayak Hmm. kamu anak yang sengsara, kamu hidupnya kok gini amat. Wah, itu melekat banget, Mel. Hmm. Nah, udah terus, tapi itu nggak terlalu lama sih, walaupun dalam tapi nggak terlalu lama. Karena akhirnya aku mikir gini, oke, ini waktunya, ini dia step aku untuk move on. Dalam Iya. artian aku mau jadi lebih oke dari sekarang. Jadi aku putuskan untuk merawat Sora, terus aku putuskan untuk beli mobil, aku putuskan untuk pindah ke Ubud tanpa aku tahu mau tinggal di mana di Ubud. Itu aku putuskan untuk kontak Bumi Sehat dan aku atur pelan-pelan gitu kan. Hmm. Hmm. Ya udah, kami pindah ke sini. Dan bukan hanya bukan hanya hal berubah, tapi um, apa ya, stepping stone itu membuatku mengalami banyak hal dan membuatku belajar begitu banyak hal karena aku sudah nggak lagi fokus pada rasa menjadi korban, rasa yang ini begitu segala macam. Enggak, energiku yang saat ini ada aku fokuskan untuk belajar setiap hari hal-hal baru. Kalaupun bukan hal-hal baru, tapi refreshment lagi, gitu kan. Jadi setiap hari, Mel, gitu. Dan aku tahu bahwa sebagai ibu, waktunya sangat sedikit sekali untuk diri sendiri, gitu. Hmm. Iya. Tapi waktu yang sedikit itu, kalau bisa aku manfaatkan dengan mendengarkan 20 menit, 30 menit podcast, membaca mungkin satu dua paragraf aja gitu kan. Inspirasinya akan begitu banyak yang datang Hmm. gitu. Nah, sampai di tahapan itu, kepercayaan diriku kan naik gitu. Hmm. Dan aku merasa bahwa oh oke, aku sudah cukup banget sekarang. Karena um, happy people will make others people happy. Yes, yes. Ya, tapi happy di sini bukan happy happy pleasure, bukan happy yang enak-enakan itu, enggak. Aku bisa bilang sehari-hari ini waktunya ya aku harus betul-betul apa ya mencocokkan jadwal dengan si Sora Betul. dan lain-lain. Kadang aku harus ngajar sambil gendong gitu kan. Iya. Dan banyak hal-hal yang tidak bisa diprediksi gitu. Dan aku berdamai banget sama itu. Gitu. Handphoneku dibanting gitu kan dan lain-lain. Dan, hmm, itu dia. Nah, ketika kita sudah ada di sampai tahapan itu, kita mengalami growth kan, mengalami pertumbuhan, ada transformasi, gitu kan diri Transformasi. kita, Ya. seperti Mhm. itu. Nah, kalau sudah begitu, Mel, cukup. Bukan Hmm. cukup dalam artian aku tidak belajar lagi, tapi aku sudah merasa oke, mimpiku sudah ada, ini sudah ada, Ya. tinggal fokusnya pada diri sendiri. Mhm. Gitu Iya. ceritanya. Iya. Gila seru banget ini. Aku yakin semua juga ikut terharu ya dengarnya ya. Dan jadi kita bisa lihat nih ya teman-teman, bagaimana pengalaman dulu yang mungkin kita semua bisa relate ya, yang kita sebut dengan bucin tadi atau kita bergantung sama orang lain. Kadang-kadang hidup itu sangat ajaib ya Del, memberikan kita suatu hadiah gitu, tapi dengan cara yang mengacaukan hidup kita dulu gitu. Baru kita temukan kita istilahnya tuh mungkin kadang-kadang kita yang lama harus mati dulu gitu ya untuk kita menemukan siapa diri kita sebenarnya. Dan aku ngelihat itu banget tuh di Adele gitu, apalagi dengan kelahiran anak gitu ya. Jadi kayak ada diri yang mati tapi ada kelahiran yang baru gitu. Del, aku penasaran banget untuk bagian yang oke, setelah tahu kita hamil dan kemudian ada judgement mungkin dari orang tua, dari masyarakat mungkin atau dari ya siapapun lah. Ada sempat cerita sama aku bahwa ada sempat gitu ya, sempat mungkin meragukan gitu. Gila nanti orang masih mau nggak ya diajar sama gue ya gitu kan, atau ntar orang gimana gitu ya. Nah jadi aku yakin banget ini adalah hal yang sangat wajar dan manusiawi. Dan gak cuma ada, aku yakin teman-teman lain di posisi masing-masing, entah mungkin misalnya ya, um,
ya mungkin banyak ya drama kehidupan ya, entah dia punya masalah apa atau mungkin ya segala macam lah jadi apa atau bagaimana, takut juga akan menghakiman orang. Bagaimana Adele gitu untuk melewati itu, Del? Itu pertanyaannya bagus banget. Sebetulnya Hmm. tanpa aku sadari, karena aku nggak fokus keluar, Mel, aku fokusnya Hmm. ke dalam waktu itu. Aku banyak baca, aku belajar, aku kerjain satu-satu. Kalau aku punya satu klien, aku kerjain satu klien, dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi gitu. Jadi aku alih-alih aku menghabiskan waktuku atau energiku untuk mikirin gimana nih nantinya gini-gini segala macam. Gimana apa penolakan-penolakan itu gitu. Justru yang aku lakukan kebalikannya. Aku memperbaiki bagaimana aku bercerita, aku memperbaiki tulisan-tulisanku gitu, memperbaiki cara penyampaian. Jadi itu ya, Dan ya sorry, dan aku sangat suka banget karena aku pengen ada cerita ini karena aku sangat suka banget waktu ada bilang bahwa waktu sekian tahun lalu Adele cerai gitu kan. Terus mama atau orang tua kan bilang, aduh Adele, kamu ntar habisnya susah loh, kamu gini-gini, ntar jadi janda gimana gitu kan. Aduh, jelek banget lah gitu kesannya janda. Nah, cuman Adele bilang bahwa, well, kenapa kita mikirnya kayak gitu? Kenapa kita nggak ubah aja persepsinya? Yang bagian ini, Del, ini wajib cerita banget. iya, Ingat um, kan? iya ingat. Jadi aku ingat sekali seorang sahabat dekatku, ya, Hmm, cewek, dia bilang waktu aku mau cerai dulu 2013 sebetulnya, 2014-nya ketok palu. Del, sebaiknya jangan cerai. uh, Judgementnya nggak kuat nanti loh. Terus label janda itu, aduh nggak enak banget. Nanti lo akan susah cari pacar baru, cari pasangan, lo akan susah kerja, lo akan label ini dan lain-lain gitu. Katanya berat banget hidup itu. Nah, nah itu aku keep ya. Nah, setelah aku pelajari, Mel, aku tahu kenapa mhm. alasan dia ngomong gitu. Karena temenku punya beberapa temen lain yang bercerai dan mengalami itu, Iya, gitu. aku juga kadang-kadang punya teman kayak gitu tuh. Iya, dan mengalami itu. Jadi dia berpikir bahwa Adeline ini akan mengalami hal yang sama dengan itu. Mm, mhm. Tapi aku bilang gini waktu itu, well, gini kenapa nggak justru sebaliknya, bahwa dengan bercerai ini, dengan berpisah seperti ini, aku justru akan terbang, aku justru akan lebih baik, aku bisa bukan hanya lebih baik, aku bisa lakuin apa yang aku pingin lakukan gitu kan. Hmm, Terus hmm. um, ya itu, apalagi mamaku, mamaku itu adalah orang yang, ya aku tidak menyalahkan dia. I mean, uh, mamaku melihat dari sisi yang lain kan, gitu. Yes, yes, Jadi dia yes. dia melihatnya bahwa jangan nak, gitu. Ini susah banget nanti hidupmu. Terus belum lagi keluarga nanti mau ngomong apa segala Mhm. macam. Iya. Terus yang menarik ya Mel, aku bilang gini, Ah, kalau ada yang ngomong itu sama mami, suruh mereka ngomong sama aku. Aku bilang gitu. Terus sekarang, karena waktu aku hamil itu kan mamaku juga iya. histeris, tangisnya Heeh. sampai tangis kayak wah gimana banget Hmm, gitu. Nah, sampai suatu masa aku bilang, kan dia dia pernah apa namanya cerita lagi bahwa dia, ya nih, ditanyain sama tante yang ini, ditanya sama om yang ini yang di kampung segala macam, si adik gimana gitu kan. Terus aku bilang, mam, coba deh mami lihat sekilas saja ya, dari kacamata orang umum aja. Menurut hmm. mami, mana yang lebih bahagia? Mereka yang pusingin aku atau aku yang jalanin hidupku sekarang? Wah, oke. Mamaku. Terus aku bilang sama mamaku, Hmm. mam, ini adalah sampai saat ini adalah hal yang paling membahagiakan yang pernah aku rasakan. Aku bilang gitu sama dia. Hmm. Waktu dia datang ke sini, ke rumahku di Ubud, dia Hmm. bilang,
Dia duduk di kasur ini depanku, terus aku duduk sebelah dia. Aku peluk, Mam, tahu nggak, anakmu yang kamu ragukan, anakmu yang selama ini kamu pikir hidupnya berantakan, bercerai lah, wah beginilah, pacaran sana sini, karena mama aku selalu komplain gitu kan. Iya. Dan wajar, aku juga mungkin akan ngelihat gitu kalau suatu saat seorang, Mami hari ini aku jalan sama si ini, besok sama si Anu gitu kan. Pacarannya ganti-ganti gitu. Itu ada di level yang jauh berbeda dengan Adeline yang dulu. Dalam banyak hal, termasuk finansial. Hmm. No, mama tidak perlu lagi khawatir karena aku sudah stabil. Hmm. Mamaku nangis. Hmm. Aku bilang, Mama kalau ada yang tanya, anakmu kok gini segala macam. Mama lihat aja sekilas saja. Mana yang lebih bahagia, anakmu yang ini, ya, atau mereka yang pusingin aku. Yes, yes. Makanya mamaku Amazing. sekarang udah nggak pernah lagi Hmm. tuh, Mel, Yes, yes. pusing ngutak-ngatik itu udah nggak pernah, beneran. Dan Dan ketika aku ada di posisi ini, relasiku dengan keluargaku juga jauh membaik. Karena ya, aku sudah nggak lagi pusing dengan apa yang harus, aku nggak lagi serve mamaku atau papaku gitu, nggak lagi hmm. melayani mereka, gitu kan. Iya. Aku menjadi Hmm. Thank you banget nih. Thank you banget papa mamanya udah dijadikan cerita. Tapi tapi ini penting banget, penting super penting banget dan ada juga mention kemarin ini ya bahwa ya aku ngerti banget sih, maksudnya anak tunggal gitu kan, anak tunggal, terus juga kadang-kadang aku suka dengar cerita juga bahwa orang tua suka menggunakan sakitnya mereka ya sebagai tameng gitu kan. Kamu sih Del, tuh mama kambuh gini-gini kan. Cuman the moment gitu, the moment Adele memutuskan bahwa oh well itu bukan tanggung jawab aku lagi loh gitu, dan membuktikan gitu kan bahwa membuktikan dan menjadi kayak beneran jadi contoh bahwa Adele bahagia gitu, ya aku rasa itu beneran jadi mata mama bisa ngelihat banget ya. Dan yang tadi Adele bilang mengenai janda dan sebagainya itu aku juga sangat suka banget, dan highlightnya menurut aku adalah uh, kayak Adele bilang, dibanding kita mikir kalau janda tuh ntar begini begini begini, tapi seperti yang Adele bilang, justru karena janda makanya aku bisa begini begini begini, ya nggak sih, karena aku janda maka aku bisa segala macam. Dan mungkin sama seperti sekarang gitu, mungkin banyak orang yang berpendapat bahwa ih gila ya Adele, ih gila ya ada gila ya gitu kan mungkin gitu, tapi uh, itu ekstrimnya ya Del. Cuman Adele juga bilang sama aku bahwa justru karena aku sendiri Mel, justru karena aku sendiri makanya aku bisa seperti ini gitu. Dan Adele bilang bahwa ketangguhannya tuh dites banget gitu dengan menjadi seorang ibu, melihat segala satu berubah gitu kan, bahkan bahkan diri kita, dunia, bahkan tubuh kita. Bisa cerita dikit Del soal itu, sambil mungkin kalau teman-teman udah ada yang mau nanya boleh mulai tulis di komentar ya, nanti aku kumpulin pertanyaannya juga. Thank you. yes, iya betul Mel. Kita kan Hmm. nggak pernah tahu seberapa tangguh kita, ya, sampai kita ngalamin titik itu semua setelah selesai kejadian-kejadian itu dan surprise dengan gila ya, badan gue kuat banget gitu, Hmm. gila ya, mental gue ini oke banget loh ternyata. Nah, nah, itu kalau kita mau melihat bahwa hey, kita ini sesuatu, kita ini luar biasa gitu loh. Tapi kan Yes. kebanyakan orang nggak gitu. Kebanyakan orang ketika mereka lelah, mereka memikirin lelahnya aja. Aku lelah banget, aku capek banget, aku ini banget gitu. Of course pasti. Yang jadi ibu bukan cuma seorang Adele aja, jutaan Hmm. ibu di luar sana. Hmm. Janda jadi ibu, terus um, apa namanya, dengan kondisi seperti ini bukan cuma Adele aja, banyak gitu yang di sana. Tapi berapa banyak orang yang mau melihat ke dirinya, jadi nggak lagi
Jadi ketika ada rasa capek, ada rasa waktu sedikit banget, ini, wah, berpacu dengan waktu, berpacu dengan tenaga, dan lain-lain. Berapa banyak orang yang mau, oke, I just do it, and then see how it goes. Gitu. Kan kita, kebanyakan dari kita kan kayak, gue capek banget nih, gue capek banget. I know. Bukan cuma you're not the one yang capek gitu loh. Banyak orang merasakan lelah gitu kan. Ini bener banget ya, bener banget. Lanjut bener banget. Fokusnya ke situ gitu loh. Tapi berapa banyak orang yang mau, yes I'm tired, okay, enough, istirahat dulu bentar. Habis itu lakukan lagi. Yes. Dan ya itu, aku ngerasa gini sih. Mungkin salah satu ini salah satu yang aku dapat ya selama ini. Ketika aku belajar sesuatu, aku merobohkan banyak hal dalam diriku yang tadi Amel bilang. Ketika aku belajar banyak hal baru, menerima banyak hal baru, aku mendekonstruksi banyak hal yang sudah ada di dalam diriku. Yes. Karena selama ini kita ngelihatnya papa, mama, anak-anak gitu. Betul. Bagaimana dengan papanya yang sendiri? Atau mamanya yang sendiri? Atau anak-anaknya dirawat sama kakek neneknya? Atau anak-anaknya dirawat sama keluarga yang lain? Apakah orang-orang yang ini, kelompok yang ini, itu nggak bisa kita kasih label, mereka juga bahagia, mereka juga komplit. Tapi kebalikannya juga, berapa banyak orang yang kita lihat itu kumpul, tapi mereka nggak komplit, nggak ada kebahagiaan di sana, gitu. Ya, aku nggak tahu ya bagaimana mungkin papa mamanya, ya, kejadian-kejadian setiap hari gitu. Itu dia. Dan posisiku juga membuatku berpikir bukan hanya banyak ya, nggak banyak sebetulnya, tapi lebih deep gitu. Aku punya waktu untuk ya self development gitu-gitu. Jadi ya menarik sih. Del, ini mumpung ada pertanyaan yang relate banget sama yang Adel ngomongin barusan. Ada Mbak Arvia Citra katanya, gimana Mbak Adel cara yang rawat anak tanpa capek? Aku baru aja ngeluh capek banget rawat anak 1 tahun. Tanpa capek, aku capek kok. Siapa bilang aku gak capek? Kayaknya nggak mungkin nggak capek ya, Del. Mau apapun juga capek ya. Aku capek. Iya ya, mungkin karena kita menolak capek, makanya makin capek. Iya, capek. Tentu capek secara fisik. Ya, mental juga terkuras gitu. Tapi ketika aku melihat bahwa aku pun dulu dirawat, pasti yang ngerawat juga capek gitu kan. Ya, ini kan siklus ya. Ini kan sesuatu yang ini sudah terjadi, ini pasti terjadi gitu. Ya. Terus fokusnya juga bukan ke yang si capek itu, karena ketika aku capek, aku ngeliatin bahwa ya gue capek banget ya, kok gue gini banget ya, seandainya harus mulai berandai-andai kan harapan-harapan itu. Nah, kadang-kadang kan kita sakit hati, sakit gara-gara harapan-harapan yang tidak bisa terpenuhi kan. Jadi kita merasa bahwa seandainya gue nggak kayak gini nih, gitu kan. Seandainya, macam. Ya itu. Ada satu, aku tambahkan sedikit. Jadi ini mungkin relate dengan banyak teman-teman juga. Jadi ceritanya gini, di dalam pembicaraan dengan teman-temanku perempuan, suka gini, enak banget ya, siapa namanya, Maya Estianty. Maya Estianty dapat laki Irwan Musri ya. Dia sudah kaya, dermawan pula, gitu kan. Terus aku bilang, bukan emangnya, Maya Estianty pantas dapat Irwan Musri. Lu pantas gak? Maya
itu melakukan begitu banyak hal dalam hidupnya. Dia Iya. sudah nggak lagi menggantungkan diri untuk beli mobil mewah, untuk beli rumah mewah ke orang lain kan? Ya, emang mesti datang ke hidupnya dia bukan untuk beliin dia barang-barang. Betul, betul. Dan kadang-kadang ya Del, ini nggak cuma soal si nikah sama siapa ya. Karena aku ngelihat ini tuh soal duit juga misalnya. Enak ya dia gitu bisa jalan-jalan terus atau bisa beli tas apa gitu kan. Lu sanggup nggak kerja kayak dia? Ya itu. Kamu Iya, ada aku nggak? Kamu pantas nggak untuk kayak gitu? iya Kamu- benar bang. Kalau kalau misalnya kita punya satu impian untuk dapat eh, pasangan yang kaya, pasangan yang ganteng, kaya gitu kan ya. Coba tanya dirinya, pantas nggak kita dapat itu? Gitu. Kamu pantas nggak untuk dipilih oleh orang seperti itu? Jadi memantaskan diri ya Del mungkin ya. Del, ini kayak aku ngelihat kayak jadi banyak nih ya pertanyaan ya. Jadi mungkin aku perlu boleh ya Del kita Pilih-pilih aja. kita 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 mulai ngelihat pertanyaan-pertanyaannya. Ini ada pertanyaan menarik banget nih dari Healing Soul Journey. Katanya sampai sekarang masih bermasalah dengan judgement yang aku dapat dari orang-orang sekitar. Saya masih kesusahan katanya untuk mengelola rasa takut dan sakit karena judgement dari mereka. Healing Soul ini Saras ya, kalau nggak salah ya. Nah, Aku lupa namanya ya, tapi tuh kayaknya kayaknya familiar. Saras, kalau benar itu namamu, um, coba kasih waktu untuk banyak belajar. Untuk daripada kamu gunakan waktumu untuk mikirkan judgement atau dengerin aja gitu kan. Tapi yang waktu yang ada itu banyak-banyak belajar. Apapun pelajari. Itu yang aku lakukan sih. Yes, yes, Di, di sini betul. nambah. Betul betul. Dan mungkin untuk teman-teman yang dengar ini karena kita semua pasti on proses, kita semua work in progress gitu ya. Cuman mungkin eh, kita juga perlu baik sama diri kita ya nggak sih? Kayak be kind dan be patient ke diri sendiri gitu. Memberikan waktu untuk kita sendiri memproses apa yang perlu diproses. Berikutnya Mbak Vera nih Del katanya gimana mengubah mindset dari yang korban menjadi bukan korban. Merubah mindset dari yang korban bukan menjadi korban. Hmm. Well, nggak bisa langsung diganti ya kalau mindset itu. Ini to yourself, kita harus ngelihat diri kita dari sudut pandang yang besar gitu kan. Karena kalau korban kan kita ngeliatnya dari sudut pandang kita. Ya, Nah, ya, ya, ya. lihat dari sudut pandang yang lain-lain. Nggak bisa ini juga langsung, oh nggak aku bukan victim. Nggak, aku bisa sampai ke tahapan aku bukan victim karena aku melalui banyak hal dan belajar ngelihat dari yang lain-lain juga. Oke, jadi bolehkah kita bilang bahwa untuk Mbak Vera ini coba belajar untuk melihat dari banyak sisi lain? Mungkin ya. Mel, waktunya sudah mau habis. Oh iya ya, oh my God. Oke. Tapi biasanya ada timer ya. Iya, tapi Iya. itu tinggal 30 detik tuh kalau timer. Oke, mungkin tadi kan kita mulainya karena agak mundur dikit, mungkin Oh iya, kayak nggak apa-apa. 5 kali ya. Mungkin aku nggak tahu deh. Em, Sampai mungkin timernya gini, muncul. tapi nanti ini deh. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi aku mungkin yes nanti ada akan save ya Del nanti ya, jadi bisa Ya, didengar lagi ya. pastinya. Dan iya banyak yang pesan soalnya biar di save. Sambung lagi dong, sambung lagi kalau ada sambung kemalaman nggak Del? Boleh 30 menit kali ya, Iya maksimal. mungkin. Oke, kalau misalnya eh, Atau apa kalau jangan malam ini deh, soalnya udah jam 10 malam, aku mau Oke, kayaknya mendingan gini aja untuk teman-teman. Aku untuk pertanyaannya, aku rasa sih, aku rasa sebenarnya kalau teman-teman dengar dari awal, ada kok di situ jawabannya. Jadi nanti coba dengerin dari awal lagi. Karena ada yang nanya soal mencintai diri sendiri dan sebagainya, it's a proses ya, dan ada cerita banyak banget tadi. Dia mungkin untuk menutup
obrolan kita malam hari ini, aku ingin untuk Adele bisa ngasih kita beberapa hal lagi gitu, Del. Pertama, yang aku suka banget adalah yang Adele bilang soal melepaskan label. Itu mungkin boleh boleh itu nanti aku ada satu lagi, moga-moga keburu waktunya sebelum ditutup. Ya, melepaskan label, karena apapun label yang pernah diberikan kepada kita, baik dari keluarga, orang terdekat, ataupun diri kita sendiri, itu membuat kita masuk ke dalam ruangan yang sempit, jadi kita nggak bisa berkembang. Itu karena seorang petani bisa jadi luar biasa, gitu kan. Tapi seorang pengusaha juga bisa turun ke bawah. Gitu. Seorang orang yang single bisa luar biasa. Dia bisa jadi seseorang yang dia inginkan, gitu kan. Dan begitupun orang yang punya keluarga, yang punya anak banyak juga bisa tetap bahagia, gitu kan, menjalankan bukan hanya kehidupannya sehari-hari, tapi mimpi-mimpinya juga bisa tercapai. Gitu. Dan satu hal yang adalah yang juga penting adalah ini, Mel, inner fire-nya kita sebagai manusia. Yes. Aku setuju banget. Dan mungkin aku nggak tahu siapa di sini yang mungkin sedang merasa struggling juga, merasa sedang berjuang. Tapi percaya deh, kalau misalnya kita mempunyai that fire selalu ada dalam diri kita, kadang-kadang redup, Del, ya nggak sih? Kadang-kadang redup banget gitu. Tapi kalau masih sedikit aja ada di sana, ada sedikit faith aja di sana, hidup bisa berubah gitu. Dan cuma memang kita memang perlu bergerak ya, nggak stuck gitu. Dan ya nggak sih, kalau kita stuck doang ya mungkin berat, makin berat. Tapi kalau kita belajar mau semakin sedikit aja semakin berani dan semakin berani untuk mau melihat luka kita dan belajar melihat ke dalam dan berdamai dengan apa yang di dalam, beneran mungkin bisa one day kita bisa bilang I am already complete. Ya, kita already complete sebetulnya. Yes, bener banget. Kita already complete ya, we just complete gitu. Kita nggak, kalau kita ketemu dengan orang yang baru, pasangan atau siapapun itu, kita nggak minta mereka lagi untuk memenuhi harapan kita atau membuat kita menjadi lebih lengkap gitu. Dan kemungkinannya kita akan ketemu orang yang seperti kita ya, Del. Jadi moga-moga insya Allah gitu kan. Maksudnya jadinya teman-teman juga bertumbuh dengan lebih harmonis, semoga gitu. Oke. Jadi semoga obrolan malam hari ini jadi undangan ya teman-teman ya, untuk siapapun di sini yang mungkin merasa sedang susah atau merasa banyak judgment, merasa banyak conditioning yang perlu diruntuhkan, atau mungkin ada perubahan yang terjadi dalam hidup. Semoga bisa jadi inspirasi, jadi semangat untuk teman-teman belajar semakin mencintai diri sendiri, seperti yang dia bilang tadi, dan berani one day bilang, bukan lagi you complete me, I'm already complete. Yes. Thank you banget, Del. Ini kita masih waktu nggak ya? Mungkin dikit banget mungkin ya. Ada mungkin mau sharing dikit, Del? Sekarang ini lagi ada kelas terdekat apa nggak, Del? Kelas terdekat weekend itu ada Buteyko, terus itu sih yang regular kelas. Ya. Oke, sip, Del. Kita ketemu lagi nanti. Dan yes, thank you banget semuanya yang sudah komentar, yang sudah nanya, yang sudah say hi dan send love. Thank you banget semuanya. Oke, Del, thank you so much. Thank you so much semuanya. Terima kasih juga teman-teman. Kita ketemu kalau ada pertanyaan tinggal DM aja, atau bisa ditonton ini live-nya aku akan simpan. Thank you, Del. Thank you banget, Del. Bye. Bye, Mel. Thank you. Thank you.